Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Angela Pawe, NIM 1703030048. Saya mahasiswa program studi sosiologi semester 7 kelas A. Baik, untuk video kali ini saya membuat dari hasil review buku ke-12 mata kuliah sosiologi terapan yang berjudul Taksonomi Masyarakat Informasi. Yang pertama, pasukan dari perubahan. Masyarakat informasi adalah konsep yang kabur. Ini dianggap sebagai jawaban atas masalah yang diciptakan oleh modus operasi pasca industri. Dalam pertumbuhan ekonomi modern berkat kemajuan teknologi informasi komunikasi pada awal ke-21, kebutuhan akan penanganan dan pemrosesan informasi di masyarakat di dunia dibentuk oleh tren berikut. Yang pertama, politik dalam pasca era dingin, yang kedua demokratisasi dan penciptaan perdamaian, yang ketiga globalisasi informasi, yang keempat mengglobal ekonomi, yang kelima pertumbuhan penduduk dan ancaman kesehatan, yang keenam ancaman lingkungan global, yang ketujuh sebuah jalan baru untuk pembangunan. Ketika masyarakat, khususnya masyarakat informasi, menjadi lebih saling berhubungan, ketika kita menghadapi hilangnya batasan, mempertanyakan perbedaan konseptual dasar yang kita gunakan untuk memahami dunia. Ketika masyarakat menjadi lebih kompleks dan menerima lebih banyak variasi dan konfigurasi, kapasitas sistem regulasi atau pemerintah yang akan menjadi kewalahan. Yang berikutnya, yang kedua, masyarakat media massa, kesadaran yang diberikan. Istilah media massa berarti komunikasi melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, dan buku. Ciri yang menonjol dari komunikasi media massa adalah bahwa komunikasi tersebut sebagian besar bersifat satu arah. Untuk menarik sebanyak mungkin penonton, media ditunjukkan kepada orang-orang yang jumlah terbesar, seringkali pada penyebut yang paling rendah. Sejak munculnya televisi, media massa menciptakan masyarakat media massa yang dirangsang oleh media sebagai informan, interpreter, persuader, entertainer. Masyarakat demokratis, media massa sangat dipengaruhi oleh media yang menjadi kekuatan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini di negara maju, pemungutan suara elektronik dan teknologi pencatatan opini pembuat aliran dua arah dari apa yang dulunya merupakan pipa atau arah dengan informasi tidak lagi hanya dari atas ke bawah, dari pembuat undang-undang ke orang-orang, tetapi sekarang juga dari bottom up, dari orang-orang kembali ke pembuat undang-undang. Sebuah sistem politik baru muncul ketika masyarakat media massa memasuki status republik elektronik. Amerika beralih ke republik elektronik, sistem demokrasi yang sangat meningkatkan pengaruh masyarakat sehari-hari terhadap keputusan negara. Transformasi ini dipicu oleh konvergensi yang luar biasa dari televisi, telepon, satelit, kabel, dan komputer pribadi. Masyarakat massa elektronik sedang menuju dari demokrasi partisipatif menuju demokrasi langsung, sebuah bentuk yang berasal dari abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani, yang kecil dan mandiri di awal abad ke-21 di negara-negara demokrasi. Masyarakat sedunia massa elektronik sedang mengubah warga negara terisolasi menjadi warga negara elektronik yang merasa bahwa suaranya mungkin memiliki arti dalam mengejar kebaikan bersama. Yang ketiga, masyarakat virtual, siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Masyarakat virtual adalah komunitas yang beroperasi di dunia maya yang dihasilkan oleh jaringan komputer, perangkat lunak, file elektronik, dan dialog interaktif di antara para peserta. Anggota masyarakat virtual berinteraksi di antara mereka sendiri tanpa kehadiran fisik dan berinteraksi dengan organisasi yang bersifat digital. Perusahaan virtual komunitas, misalnya Wall di San Francisco, toko sekolah, dan agensi memperluas dan mengintensifkan interaksi sosial dan bisnis dari masyarakat virtual. Agres, Edberg, dan Iqbaria pada tahun 1998 berpendapat bahwa virtual memperdayakan individu yang dapat dengan mudah berinteraksi dalam lingkungan digital. Individu dapat hadir secara elektronik di lebih banyak tempat digital daripada yang dapat dikelola untuk berada dalam kisaran lokalitas fisik yang sama. Anggota masyarakat virtual dikomunikasikan dan diinformasikan dengan lebih baik dunia maya virtual yang dapat meningkatkan kinerja dan pelatihan kerja.
meningkatkan desain produk membantu ahli bedah dan menciptakan bentuk hiburan interaktif, tetapi itu akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum itu menjadi kenyataan jika itu benar-benar terjadi. Yang keempat, masyarakat yang dikomunikasikan keakraban peristiwa dan fakta. Penerapan dan penyebaran TIK yang maha kuasa dapat mengubah Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang menjadi teknopoli yang memiliki kedaulatan atas institusi sosial dan kehidupan nasional dan menjadi pembenaran diri, mengabadikan diri, dan ada di mana-mana. Postman pada tahun 1992 melacak pergerakan historis teknologi dari sistem pendukung untuk tradisi budaya untuk bersaing dengannya, dan akhirnya untuk menciptakan tatanan totaliter tanpa menggunakan tradisi sama sekali. Namun dengan desakan kuat pada nilai kebebasan berbicara, tidak dapat membawa warga mendapat informasi lebih baik. Tentunya itu mewujudkannya masyarakat yang dikomunikasikan harus melalui tahapan media massa, jaringan, dan masyarakat virtual. Yang kelima, masyarakat informasi yang diberikan. Masyarakat terinformasi terbentuk ketika masyarakat informatif yang dikomunikasikan mencapai status entitas dewasa. Anggota masyarakat yang diinformasikan masyarakat dan ekonomi. Anggota masyarakat semacam itu dapat membuat keputusan bijak berdasarkan penilaian mereka sendiri yang didukung oleh teknologi data mining serta sistem dan layanan jaringan dan perusahaan. Masyarakat ini adalah masyarakat yang terkomputerisasi pada tingkat kecanggihan dan kemahiran sosial. Yang keenam, masyarakat robot penghakiman otomatis. Masyarakat robot yang terdiri dari robot bahkan berpikir robot. Ini robot berperilaku yang didasarkan pada satu aturan dari buatan intelijen. Robot mungkin tidak menjadi yang terbaik dari musisi, tapi mereka dapat digunakan untuk menguji instrumen seakan mereka adalah produsen. Jika kita adalah untuk menggunakan robot pada suatu lebar skala, dan jika teknologi kemajuan ke arah yang berpikir komputer terus, itu akan menjadi perlu yang meletakkan pedoman yang mengatur di mana dan bagaimana mereka digunakan. Ada 3 hukum dari robot. Yang pertama, sebuah robot mungkin tidak melukai seorang manusia makhluk atau melalui tidak bertindak memungkinkan seorang manusia menjadi untuk datang ke bahaya. Yang kedua, sebuah robot harus mematuhi itu perintah yang diberikan untuk itu oleh manusia makhluk, kecuali di mana perintah tersebut akan bertentangan dengan pertama hukum. Yang ketiga, sebuah robot harus melindunginya sendiri, keberadaan sebagai seperti perlindungan tidak dapat bertentangan dengan pertama atau kedua undang-undang. Yang ketujuh, masyarakat pengetahuan memahami anggota. Dalam Post Capitalist Society, Peter Drucker pada tahun 1993 menggambarkan bagaimana setiap beberapa ratus tahun yang transformasi yang tajam telah terjadi dan sangat dipengaruhi masyarakatnya, pandangan dunia, yang nilai-nilai dasar yang bisnis dan ekonomi, dan yang sosial dan struktur politik. Menurut Drucker, kami berada tepat dalam tengah dari yang lain waktu, dari radikal perubahan, dari yang usia, dan dari kapitalis para negara, bangsa, dan seluruh masyarakat pengetahuan, dan suatu masyarakat dari organisasi. Sumber daya utama di dalam pasca kapitalis masyarakat akan menjadi pengetahuan dan yang terkemuka sosial kelompok dan menjadi pekerja pengetahuan. Industri yang bergerak ke pusat dari yang ekonomi dari tahun 1958 ke tahun 1998 memiliki sebagian bisnis yang produksi dan distribusi dan pengetahuan dari informasi lebih daripada produksi dan distribusi dari hal-hal. Yang kedelapan, masyarakat pembelajar atau anggota berkembang. Perkembangan masyarakat pengetahuan membutuhkan penemuan, asimilasi, dan organisasi pengetahuan yang konstan. Proses-proses ini merupakan kegiatan belajar yang pada awal abad ke-21 membutuhkan keterampilan berenang di lautan informasi dan menggunakan lingkungan belajar yang mendukung untuk mengatur kecepatan dan menyusun sendiri program pembelajaran pengguna sendiri. Masyarakat
Pembelajar mendapatkan masukan utamanya dari pendidikan tinggi dan memberikan keluarannya pada pemberi kerja. Masyarakat pembelajar diciptakan tidak hanya oleh lembaga pendidikan tinggi tetapi juga oleh organisasi pembelajar dalam unit bisnis, industri, pemerintah, dan non-profit. Organisasi pembelajar mengatasi ketidakmampuan belajar untuk memahami ancaman sumber baru keunggulan kompetitif tetapi juga menawarkan pendekatan yang sangat memberdayakan untuk bekerja yang menjanjikan bahwa seperti yang dikatakan Archimedes dengan mengungkit yang cukup lama. Paradigma masyarakat pembelajar adalah pemahaman dan tujuannya adalah untuk memperkuat perencanaan dan perilaku manusia dalam lingkungannya yang kompleks seperti ekonomi global, modern dan yang dikendalikan oleh tatanan dunia baru dan seringkali tidak jelas bagi banyak orang. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.